Ya, nanti kita juga akan mungkin akan meminta kopian atau melihat dari surat tadi yang menerangkan bahwa Andika Bahari adalah profesor. Dan itu jelas tadi ditolak oleh Profesor Aceng yang betul-betul beliau guru besar di sana. Kalau memang terbukti seperti itu dan dilakukan di ruang sidang, kita akan laporkan ke pihak kepolisian. Entah mereka menganggap atau memang salah tangkap atau bagaimana, menanyakan itu ke Profesor Aceng. Loh, apakah Profesor Andika Bahari itu sejawat? Sama-sama profesor. Oh bukan, langsung dijawab oleh Profesor Aceng dengan tegas bahwa beliau bukan profesor, bahwa Andika Bahari itu bukan profesor di UPI, bukan guru besar juga. Dan itu sempat dikonfirmasi juga dengan para jaksa penuntut umum, dan ternyata Andika Bahari bukan profesor, beliau baru menjadi asisten profesor, begitu. Yang dijelaskan begitu. Jadi dalam kapasitas menjadi saksi yang memberikan saksi di ruang persidangan ini, kalau saya rasa Profesor Aceng menunjukkan bahwa beliau benar-benar profesor, jadi mendasarkan keilmuannya pada teori-teori yang berlaku dalam sudut pandang forensik linguistik. Jadi kalau kemarin kita nanya ke Andika Bahari, dia ditanya untuk dasar-dasar ilmunya apa dan lain sebagainya, beliau tidak secara jelas, secara runut membahasnya. Tapi dalam hari ini Profesor Aceng sudah memberikan pencerahan kepada di ruang persidangan Kusumahatmaja kepada semua orang yang ada di situ, baik dari jaksa penuntut umum, baik dari kami penasihat hukum ataupun dari majelis hakim, memberikan penjelasan yang baik tentang linguistik forensik. Jadi kata per kata, ada kata yang onar bagaimana menurut beliau sudah dijelaskan. Nanti bisa dilihat persidangan selanjutnya di channel-channel yang menayangkan secara live atau ada potongannya nanti. Terus ada perkataan tentang menistakan dan lain sebagainya, sudah diterangkan Profesor Aceng dengan sangat detail, dengan sangat baik, dengan sangat jelas. Dan tanggapan dari kami, dan itu akan kami lakukan di nota pembelaan, bahwa secara tata bahasa, secara linguistik, Gus Nur dan Bambang Tri lepas dari semua dakwaan jaksa penuntut umum. Ada satu hal lagi, yaitu Profesor Aceng ini satu-satunya profesor linguistik forensik di Indonesia. Satu-satunya. Itu luar biasa ya. Yang suka diminta oleh pembuat undang-undang maupun di DPR ke Presiden kalau menyusun undang-undang. Saya tanya satu aja Pak. Boleh. Profesor Andika ini suratnya itu kan dia pakai gelar profesor kan nggak salah. Iya. Itu menurut Bapak itu bagaimana ini? Ini kan penipuan publik Pak. Maaf, karena Profesor Aceng yang saya dengar tadi, dia jelas-jelas menolak bahwa dia tidak profesor. Dan saya baru dengar ada asisten profesor. Saya rasa tidak ada asisten profesor. Terima kasih. Kita udah terpikir itu, saya udah omong dengan rekan advokat Andika dan Pak Tri, sudi kiranya buat laporan polisi. Yes. Nah, sekarang saya minta Pak. Saya dorong. Nggak mau. Lapor polisi. Pak Andika cukup. Lapor polisi Pak. Ya, nanti kita juga akan mungkin akan meminta kopian atau melihat dari surat tadi yang menerangkan bahwa Andika Bahari adalah profesor. Dan itu jelas tadi ditolak oleh Profesor Aceng yang betul-betul beliau guru besar di sana. Kalau memang terbukti seperti itu dan dilakukan di ruang sidang, kita akan laporkan ke pihak kepolisian. Penegakan hukum Mas. Setuju. Saya setuju. Ini penegakan hukum. Betul. Hukum harus tegak. Dan lebih dari itu, laporan polisi kan proses, coba ya. Maka secara ilmu hukum saya menyampaikan segala kesaksian prosesnya harus digugurkan. Pasti Pak. Artinya tidak boleh diterima. Otomatis pidananya masuk gugur itu. Oleh karena itu proses. Tinggal rekan Andika sama
ridho untuk Nakulo Sadewo. juga didampingi oleh Bolodewo. Bolodewo. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, dari saksi pidana tadi sangat jelas bahwa kategori yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri secara ilmu hukum pidana tidak memenuhi unsur-unsur yang berkait dengan pelanggaran pidana. Tidak ada pembinaan hukum, Pak. Tidak Onslah. ada penistaan agamanya, tidak ada kebohongannya, tidak ada berita yang tidak lengkap. Karena dikatakan satu kata saja, onslah itu artinya ada perbuatan tapi tidak bisa dihukum. Betul. Gitu. Oleh karena itu kalau sudah sampai kesimpulan onslah, harusnya hakim memutuskan untuk membebaskan Gus Nur. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Dan Bambang Tri. Nggak bisa enggak. Pertanyaan seriusnya nih. Ya. Ini Panglima bisa jawab semua nih. Senjata keluar. Najib mana Najib? Bolodewo senjatanya keluar nih. Pertanyaan serius. Pertanyaan serius. Bila sudah jelas begini, Ya. publik semua jelas kan? Yes. Nah, tapi hakim memutuskan sebaliknya, tetap menghukum Gus Nur dan Bambang Tri. Bagaimana reaksi masyarakat publik ini? Anda yang jawab. Kekotoran terhadap satu catatan hukum di Indonesia. Apa itu cuma normatif nggak jelas? Mengakibatkan marahnya rakyat Nah itu yang Indonesia. kita tunggu. Bagaimana bentuk marahnya rakyat? Dengan kekuatan Bolodewo yang sudah ada, tinggal kemasan-kemasan yang akan diciptakan. Takbir. Takbir! Paling ya. Silakan. Kalau sampai terjadi sudah seperti ini jelas-jelas terang benderang, hakim masih menodai hukum, patut dicatat, hakim dan jaksa sudah tidak bisa menegakkan hukum. Artinya dipecat. Masih banyak tenaga-tenaga hukum yang pintar-pintar. Takbir! Masa cuma dipecat doang? Ya, hukum. Ya, dihukumnya bagaimana? Karena misalnya nggak bisa digugat, ya nanti itu saya harus kita pidanakan. Nah, Cara sendiri. mungkin ada ini Pak Rida Hukum yang berlaku. Ini sudah jelas tadi bahwa dari pendapat Profesor Aceng maupun Dr. Taufik ini bahwa unsur-unsur pidananya itu sudah tidak ada yang masuk. Kemudian apalagi Dr. Taufik sudah menyatakan ini harusnya onsor, sehingga nanti sampai hati nurani hakim ini, bagaimana hakim bisa dari Gus Nur Ya, Yudhiko. makanya kita tidak menghakimi hakim. Kita tidak menghakimi hakim. Tapi bagaimana kalau dia memutuskan sebaliknya? Masyarakat menghakimi hakim. Tahu? Masyarakat menghakimi hakim. Bir. Karena hukum harus tegak. Bentar, coba apa tadi? Masyarakat menghakimi hakim. Bagaimana caranya? Ya nanti kita Pengadilan rakyat. Jadi jelas dari persidangan pertama, dari persidangan kedua sampai hari ini, Sampai ke sebelum. semua umat, semua warga di Indonesia bisa mengakses dengan gratis Bahkan dan mudah. dunia. Bahkan dunia pun bisa mengakses. Meskipun mas Bahwa media umum persidangan Gus Nur dan Bambang Tri disiarkan dalam channel-channel apa namanya berbagai macam mass media. Jadi kalau seandainya Bapak Majelis Hakim Ontoseno. itu Ontoseno. dalam memutuskan perkara ini itu ternyata tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Dan fakta persidangan. Mohon maaf, hari ini semuanya melihat bagaimana posisi hukum di Indonesia diperlakukan seperti apa. Jadi Indonesia berlandaskan hukum itu hanya slogan. Dan itu yang kita perjuangkan. Hukum di Indonesia harus tegak setegak-tegaknya. Dan hukum Allah harus tegak juga. Jadi kita semua manusia, jaksa manusia, kita pembela juga manusia, begitu pula majelis hakim. Pengadilan tertinggi adalah pengadilan Allah. Takbir! Takbir! Demikianlah saudara-saudara, kita mengakhiri akhir dari sidang ini dengan komitmen dari masyarakat, juga para advokatnya sudah memadai secara hukum, tidak ada hal-hal yang sifatnya pelanggaran. Ini harapan. Makanya hakim dengan hormat, Anda wakil Tuhan yang buka bumi, maka Anda jangan sedikit pun melanggar hukum.
hakim itu harus bijaksana, jangan emosi, Ya. jangan marah-marah ya toh. Ya. Harus lepas dari peradilan yang sesat. Nah, harus lepas dari peradilan yang sesat. Nah, ada satu dosa besar di samping berzina, musyrik dan lain sebagainya, yaitu membuat narasi yang tidak berkeadilan. Apa narasi yang tidak berkeadilan? Bambang Tri tidak melakukan apa-apa, tapi ada narasi yang buat apalagi jadi putusan hakim yang menghukumnya. Itulah perbuatan dosa yang besar sekali karena membuat banyak orang sesat. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.